Nah kemudian ketika saya di desa itu saya semakin paham gitu loh, ada kesenjangan yang sangat luar biasa dan apa yang dikatakan Romo angkatan yang keponal-ponal itu nyata benar gitu ya. Misalnya bagaimana kesenjangan pendidikan kayak gitu di desa dan anak-anak yang pada waktu itu masih sulit berbahasa Indonesia sementara guru-gurunya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan itu butuh menerjemahkan, butuh apa ya. Jadi memang angkatan keponal-ponal sementara juga tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan real gitu ya. Itu Soto Radio di mana? Di NTT. Saya di sana bersama mertua gitu. Saya beliau sendirian di Lawen dengan anak-anak yang banyak sekali dan kemudian mendirikan Salam di situ ya, Sanggar Anak Alam itu di Lawen pada tahun 88. Iya. Sampai tahun berapa itu Ibu? Sampai tahun 96. 96. Iya. Itu Mbak Wayak terus ke Jogja atau bagaimana? Iya, saya ke Jogja tahun 96 ya, 96 akhir. Tapi saya masih mondar-mandir ya waktu itu Lawen sini. Tapi Aktivitas di sana masih tetap sampai sekarang? Sekarang udah metamorfose ya, udah namanya udah ganti, anaknya 29 ya, tapi itu alumni dari Salam ya, dan mereka yang banyak ngurusi masalah-masalah sosial, masalah-masalah perkembangan di kampungnya ya anak-anak ini gitu. Ya. Dan sekarang yang sampai ngajar TK juga dulu alumni Salam. Yang dulu masih kecil-kecil itu sekarang jadi aktivis di situ. Iya. Itu sudah umur. Sekarang mereka kan terus ikut ini ya, mereka jadi ikut kuliah terbuka gitu ya. Jadi ada yang ikut paket C, ada terus kemudian kuliah. Mereka sekarang jadi guru di sana. Sebagian besar jadi guru. Dan mereka kalau kemarin yang K13 itu mereka udah ketawa-ketawa, kita kemarin udah kayak gitu dulu gitu ya. Jadi apa ya Mbak Wahya bisa rasakan dari waktu itu 88 terus kemudian bekerja sama terakhir kali? ya kalau sekarang udah mulai mereka masyarakatnya udah mulai kritis, kesadaran menyekolahkan udah tinggi dan kemudian mereka juga sudah tidak ada lagi yang pernikahan dini. Kalau dulu kan ada ya pernikahan dini, kalau sekarang juga nikah udah usia di atas 17 tahun lah gitu. Kalau dulu tuh usia 10 tahun, 12 tahun udah dinikahkan gitu. Kalau dampak ekonominya? Dampak ekonominya sudah sangat luar biasa ya, mereka sudah bisa mengolah misalnya hasil bumi. Dulu tuh kopi, teh itu mereka banyak, tapi kan kopi mereka malah beli kopi sasetan gitu ya. Jadi pola hidup gitu ya. Tapi memang bagaimanapun mereka tuh butuh figur gitu ya, butuh orang yang bisa ngedongge gitu loh. Nah itu, jadi bagaimana merangkul. Dan saya tuh sebenarnya sangat membayangkan kalau misalnya lurah itu ya seperti kayak bapak saya dulu ya. Bapak itu dari lurah itu sampai ngatur bagaimana sih rumah supaya ada jendelanya, supaya rumah punya jalan semua. Kayak gitu tuh bapak sampai mikir sampai kayak gitu gitu. Tapi bapak saya waktu itu sadar, tapi saiki merasa ketika eranya Soeharto, saiki lurah kira iso nggak punya banyak waktu untuk di masyarakat karena tuntutan administrasi itu luar biasa. Ngurusi KTP, ngurusi apa lagi, kalau sebentar lagi mau pemilu, mau apa itu sudah bapak itu akhir-akhir pemerintahannya tuh udah mulai gelisah, udah mulai aku bisa jadi malah koyo apa yo. Bapak merasa tidak nyaman gitu, merasa hidupnya sudah tidak lagi untuk bisa memikirkan masyarakat seperti dulu. Sekarang ada anak-anak muda Mbak yang jadi lurah, yang memikirkan masyarakat, dengan cara mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan teknologi, dengan teknologi sekarang mereka bisa mengintegrasikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat lokal itu. Ini saya kira persoalan mengintegrasikan berbagai kemungkinan itu muncul pada anak-anak baru ini. Bahkan di Flores itu ada kepala desa yang lulusan Amerika. Dulunya mau jadi pastor,
kuliah filsafat segala macam, dan sampai di Amerika ini lulus nih, doktor nih, dia jadi kepala desa. Asik ya kalau ada yang kayak gitu ya. Dan Ya pikirannya unik, orang-orang seperti itu seperti juga yang ada di Jogja, ada beberapa kepala desa yang muda-muda. Ya gayanya ya kayak aktivis juga, terjun ke masyarakat melakukan pendampingan. jadi saya masih ingat ya dulu tuh ada namanya apa sih bantuan desa gitu ya. Kalau nggak salah tuh dulu 1.500.000. Nah bapak itu ketika sudah ada pengumuman aku nanti akan menerima dana itu, bapak tuh udah minta ke anak-anak gitu, tolong nih aku udah punya rencana gitu, ini tolong didanain sih. Nah, jadi kita yang dimintain. Nah ternyata ketika datang dana itu nggak utuh 1.500.000, itu paling banyak itu 800. Nah saya kan waktu itu saya belum dilawen, tapi kan bapak udah mulai kayak gitu ya. Terus saya bilang, kok bisa sih pak? Aku kayak gitu kan. Jadi terus waktu itu kan pernah waktu Ethiopia kelaparan, kan Pak Harto minta semua masyarakat harus menyetorkan uang. Dan itu bapak pakai uang sendiri. Bapak nggak tega minta ke masyarakat. Ibu sampai bilang, wih lo bapak punya adol sapi, dinggo bayar iuran Ethiopia karena bapak nggak mau minta menarik iuran ya. Masyarakat. Ya, dan waktu itu kan kalau ada kunjungan dari mana masyarakat juga pada harus nyubui, harus mulai kayak gitu-gitu tuh. Jadi bapak jadi tombol, dan yang ditombol juga yang minta sama anak-anak gitu kan. Nah terus pas saya di sana ini saya pakai karena waktu itu saya juga begitu ada anak-anak yang kumpul, akhirnya orang tua juga kepingin gitu ya, pengen kumpul. Akhirnya kami ada namanya tamu bicara gitu ya, sebulan selapan sekali, karena kebetulan suami saya waktu itu di NTT. Terus saya minta ya oke lah kita doa untuk suami saya, jadi pas malam petoni gitu ya, kalau di Jawa kan kayak gitu. Nah kita doa bersama sambil itu terus mirunggan kita ngobrol. Sampai akhirnya kami protes ke DPRD. Jadi mungkin itu seumur-umur ada DPRD waktu itu yang kami yang protes itu baru sekali itu ya. Jadi kami protes ke DPRD tentang pungutan-pungutan liar. Jadi itu luar biasa. Saya lihat sendiri waktu itu. Dan saya mengalami informasi dari Bapak. Nah itu kita punya data yang sangat valid. Dan kita tuh dulu sampai punya teknik gimana ya supaya nanti tidak ini sopos yang ngetik sampai kayak gitu loh. Kita pinjam-pinjam mesin ngetik ya, karena dulu waktu itu kan di TNI, ini ketikan ini masih sekolah kelurahan ini. Sampai kita bikin strategi kayak gitu supaya nggak kewenangan siapa yang ini. Nah terus kita ke DPR sampai ada camat yang melarikan diri, lurah-lurah yang kena, dan nah sejak itu sangat diperhitungkan gitu ya dari Lawen itu apa. Nah terus pernah ada isu kristenisasi karena mereka melihat apa ya cacat saya gitu ya, saya perempuan dan waktu itu karena gerakan-gerakannya beberapa diinisiasi oleh mbaknya gitu. Dan sebetulnya kan di sana 100% muslim gitu kan. Nah, saya terus akhirnya diisukan dari luar itu isu kristenisasi gitu. Heboh. Jadi tempat saya itu didatangi sampai perpustakaan itu dobrak-abrik. Tapi kan masyarakat sana nggak ngerti apa itu karena kami nggak pernah ngomongin tentang itu gitu ya, tentang agama, tentang apa kayak gitu kan. Terus saya bilang, saya memang nggak pernah nanggapin gitu kan. Terus akhirnya saya diundang, saya tuh dipanggil ke Koramil loh, saya disidang di Koramil. Terus saya bilang, saya ngomong gitu lah apa adanya, dan masyarakat di sana udah bilang kalau sampai itu di penjara kita semua akan masuk penjara. Ikut. Wah. Ya karena memang nggak ada peristiwa apa-apa kan, ini dari luar, itu dari luar. Nah, ketika saya diundang ke Koramil dan akhirnya saya bisa membuktikan lurahnya yang kelabaan, jadi lurahnya yang saya juga minta izin, saya ada surat yang saya sampaikan ke lurah, kayak ini lurahnya dimarah-marahin terus sama Koramil, akhirnya saya dilepas. Jadi ya pulang, terus akhirnya juga orang-orang pada lega gitu ya karena saya bisa pulang. Dan saya bilang kalau mau bubarkan silahkan, tapi yang membubarkan bukan saya. Kalau komunitas saya mau dibubarkan silahkan Muspika yang membubarkan. Nah, tapi besoknya dari Muspika datang tuh malah memberi izin, jadi yang TK dikasih izin namanya TK Pertiwi, terus apa ya silahkan aja dikasih izin apa. Jadi mereka nggak membubarkan karena waktu itu juga sedang seru-serunya digaungkan ini wajib belajar, wajib belajar itu tahun itu gitu ya. Nah jadi akhirnya kegiatan itu malah
semakin luas gitu ya, jadi kok sampai ke perbubuan kayak gitu. Dan aktivitas di desa sana itu tidak hanya anak-anak, tapi juga ada kelompok tani, ada kelompok tenaga murah, ada kelompok pertukangan untuk merenovasi rumah, akhirnya kita gotong royong. Jadi desa itu menjadi hidup gitu. Nah, saya jadi ingat ketika diskusi-diskusi di kota tadi, bahwa sebetulnya desa ini adalah tumpuan dari kota gitu ya, mestinya yang justru bisa mensupport gitu ya, mensupport untuk yang di kota. Nah ini ya saya bersyukur gitu, saya udah punya bekal ketika diskusi sama Romo Mangun dan Pak Daino, saya jadi ingat kan? Bapaknya Mbak Ita. Ya, maaf Mbak, ini sempat jadi dipilih sebagai ketua RT perempuan pertama. Bukan Bu RT istrinya Pak RT, tapi beliaulah ketua RT-nya, mengadakan pertemuan macam-macam, yang arisan itu dulunya jadi apa ya, semacam supaya orang-orang datang, tapi malah itu menjadi bot, terus kemudian dihilangkan. Ya, kemudian kami pertemuan itu tidak hanya bapak-bapak, dan saya juga supaya saya tidak perempuan sendiri, jadi ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada anak pemuda kayak gitu ya. Pokoknya setiap keluarga harus ada yang mewakili. Nah, kemudian kami mulai menginventarisasi permasalahan yang ada di kampung gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah gitu. Ada masalah rentenir, ada masalah putus sekolah, ada masalah seniman yang nggak punya tempat untuk berekspresi kayak gitu. Nah akhirnya kita list, terus kita cari mana sih yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nah waktu itu kami sempat membentuk koperasi, namanya Koperasi Karya Aji Nastiti. Nah itu warga, anggotanya juga warga masyarakat di sini, tapi juga ada bahkan dari luar desa juga, sampai 150-an orang pesertanya. Nah itu terus kemudian bisa untuk mereka cari modal kerja, sehingga modalnya modal dagang gitu, bukan dari rentenir gitu ya, modal itu. Terus kemudian saya kerjasama dengan Yayasan Habitat for Humanity. Nah kemudian saya juga jadi pengurus di situ. Terus saya bekerja sama untuk renovasi rumah-rumah yang ada di sini. Apa nih Habitat for Humanity ini lembaga nirlaba yang tugasnya menyediakan rumah untuk kelompok marginal dan renovasi rumah gitu ya. Ini kredit yang sangat murah ya. Jadi waktu itu bunganya cuma 5,5% per bulan, menurun gitu ya, bunga menurun. Dan itu dibatasi maksimal waktu itu 6 juta gitu. Dan ini ada 22 rumah yang di Nitip Rayan ini yang kita linkkan dengan habitat itu. Saya ada yang nggak punya sumur, ada yang nggak punya dapur gitu ya, ada yang rumahnya sudah rusak. Nah ini kami kerjasama dengan itu, dan itu pas di kepengurusan saya. Kemudian juga TK, ada TK PKK yang udah hampir roboh waktu itu. Terus kami menghimpun dana, jadi kita iuran Rp500. Nah itu dibagi untuk TK sama untuk mengurusi lansia. Nah jadi akhirnya pas di era saya itu saya nggak beli bekakas. Biasanya RT itu kan nabung untuk beli kursi, beli tenda, beli apa. Nah saya lebih ke itu untuk yang pendidikan, untuk menyantuni lansia, untuk hal-hal yang lebih membangun, bukan fisik ya, tapi nah, kemudian, kalau RT itu berapa jumlah kakak? Ya, sebetulnya kalau di sini tuh banyak ya, sampai 80-an. Oh, ya. Satu tapi RT. tadi Karya Aji Nastiti itu bisa menghimpun 160-an itu karena ada yang dari Bantul, dari desa lain, dari desa lain itu banyak yang ikut gitu ya, yang akhirnya ikut gitu. Dan ini juga kami kerjasama dengan bank waktu itu, BDE Pakem ya. Jadi itu untuk dana waktu itu masih tanggung renteng gitu ya. Jadi kami bikin kelompok-kelompok kayak gitu, itu tanggung renteng, dan kami kerjasama dengan BDE, terus mereka yang menyediakan modal, terus kami yang mengawasi supaya mereka bisa tertib gitu ya dengan tanggung renteng. Dan akhirnya sekarang ada BKN itu di kelurahan. Nah terus kemudian yang dengan bank saya putus, supaya karena saya mempelajari kalau orang itu ikut di sini itu hanya gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi saya pengalaman waktu itu di Jogja gitu ya. Jadi saya pakai, ya udah kalau udah satu aja gitu. Dan ada yang misalnya mereka udah pinjamannya besar gitu, udah langsung pribadi gitu dengan bank gitu ya. Tapi mereka udah terbiasa, udah punya
rekod gitu ya di sana bagus gitu, akhirnya bisa nyantai sendiri gitu. Nah itu yang upaya-upaya yang kami lakukan. Nah kemudian yang pendampingan remaja, nah ini saya lakukan di rumah kontrakan saya waktu itu gitu ya. Jadi tahun 2000 kami mulai untuk pendampingan remaja, dan waktu itu anak-anak masih sekolah formal gitu ya. Kami dampingi, kami punya program jurnalistik, punya program lingkungan, punya program sosial budaya. Nah, kami merekrut Bu Widi tadi tuh, Bu Widi itu saya ajak karena beliau penulis ya, jadi tak ajak untuk yang ini. Waktu itu kita sempat punya koran namanya Halunges Harjo. Nah, jadi saya memikirkan kalau koran itu pengertiannya apa? Media cetak begitu? Media cetak, iya. Memang dicetak? Memang dicetak. Kemudian didistribusikan? Iya, didistribusikan, kita jual ya. Waktu itu langganan kita cetak itu harganya berapa ya? 2.500 kalau nggak salah waktu itu ya. Terbit tiap apa? Terbitnya sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Terus yang kalau terbit harian bagaimana pasinya? Nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya bukan koran ya, itu pokoknya kita punya tabloid lah gitu ya. Nah itu gagasan saya gini, karena anak remaja gitu ya, kalau hanya diceramai di apa tuh nggak mungkin. Jadi mereka harus masuk ke satu momentum kehidupan gitu ya. Nah dengan wartawan cilik ya, dengan disematkan itu dari wartawan cilik, dia tahu, dia wawancara dengan orang, dengan ini, akhirnya mereka paham, oh ternyata cari uang itu nggak mudah ya, harus dengan seperti ini. Jadi dia wawancara dengan pengasong, wawancara dengan petani, wawancara dengan, nah itu kita kemudian rapat dewan redaksi. Nah itu kan ada kebanggaan yang kita bangun, dan akhirnya mereka jadi tahu tentang kehidupan yang real. Nah waktu itu sedang di TV itu marak-maraknya akademi apa itu fantasi apa itu ya, yang kadang-kadang kalau ada di eliminir itu menangisnya seperti nangisin siapa gitu ya. Dan itu kan orang diiming-imingi dengan bintang-bintang. Nah sebetulnya saya bilang, nah idola itu yang seperti apa gitu. Idola itu yang mungkin orang tuamu sendiri. Jadi bagaimana kamu bangga dengan orang tuamu sendiri yang mereka membanting tulang untuk kehidupanmu. Nah ini kan nggak mungkin hanya diomongkan, begitu mereka wawancara mungkin mereka tahu gitu. Jadi akhirnya gini ya. Nah dari situ kami bisa memahamkan kepada anak remaja tadi tentang kehidupan yang nyata. Ini bukan kehidupan di televisi gitu, bukan itu gitu ya. Nah ini oke, tapi lama-lama saya mikir, karena juga harus mendampingi mengerjakan PR gitu ya. Ini kok jadi apa ya, kita udah menanamkan sesuatu yang bagus yang ini, tapi balik ke sekolah terjebak pada hafalan-hafalan dan sesuatu yang nggak pas gitu ya. Misalnya kelas 3 itu harus belajar tentang kebijakan publik, tugas MPR, tugas DPR. Padahal MPR sama DPR sendiri belum tentu paham tugasnya kan. Dan itu pun dengan bahasa yang bukan bahasa anak-anak. Mahasiswa pun juga bisa pusing juga. Ya. Nah seperti itu. Jadi saya bergumul gitu ya. Tapi gimana ya, terus akhirnya saya nggak mungkin tiba-tiba mencetuskan sekolah gitu ya. Nah saya buat ada diskusi publik tentang pendidikan. Jadi saya menggelar diskusi bulanan, dan ini diperluas, tidak hanya masyarakat di sini, tapi juga saya undang mahasiswa, undang pakar-pakar gitu ya. Nah kita diskusi rutin terus. Apa ini forum yang dibentuk untuk diskusi? Ada namanya, pokoknya saya ngundang untuk diskusi pendidikan tergantung temanya apa gitu ya. Di mana? Di rumah kontrakan saya. Nah terus sementara itu saya bangun rumah, dan saya juga nggak tahu ya, yang saya bangun tuh pertama tuh pendopo gitu ya. Itu apa ya, ancasnya apa? Ya ancasnya saya kepingin mengedukasi masyarakat gitu loh. Ini loh saya pengen melihatkan, ini loh pendidikan yang ada sekarang itu seperti itu, kan nyatanya seperti ini. Anak-anak tuh belajar hal-hal seperti ini, karena belum tentu loh orang tua tuh tahu sebenarnya yang dipelajari di sekolah itu apa. Karena kan dipelajari ini hafalan gitu loh. Ini kira-kira ada kaitannya dengan kehidupan real nggak? Jadi saya mulai membawa pendidikan kritis gitu ya, pemahaman kritis gitu ya. Sebetulnya kehidupan yang real itu seperti apa? Ini menyelenggarakan forum-forum diskusi grup atau apa gitu di rumah kontrakan. Proyeksinya apa? Ini apa? Kayak model-model IO, apa menyelenggarakan acara? Ya saya karena saya jadi RT aja. Jadi RT, mengundang mahasiswa, mengundang pakar, diskusi di rumahnya yang dibangun dengan judul tadi.
Nah, dan ini juga ada sekolahnya juga, saya kerjasama dengan waktu itu ada LSPPA. Jadi saya manfaatkan betul ke RT-an saya gitu ya. LSPPA itu LSPPA itu Lembaga Pengembangan Ibu LSPP, Perempuan dan Anak. Perempuan dan Anak, ya, LSPPA. Nah, saya kerjasama dan waktu itu sedang digalakkan tentang pengaruh utamaan pendidikan PAUD. Nah, saya waktu itu ada program dari kementerian gitu ya, dan ini melalui LSPPA akhirnya kerjasama dengan kami. Jadi kerjasama dengan kami, terus kami menyelenggarakan sekolah masyarakat. Jadi pasutri, ada 100 pasutri yang kemudian ada sekolah untuk pendidikan adil gender kalau nggak salah waktu itu. Nah, pokoknya apa aja deh yang ada hubungannya dengan pendidikan saya ambil gitu ya. Nah, itu kemudian ada diskusi, ada dibagi 4, jadi 25 pasutri seperti itu, dan tidak hanya RT sini tapi juga RT-RT yang lain juga kami ambil. Nah, terus kemudian dari ini begitu selesai kami masih terus, jadi siapa ya, nggak semua sih, akhirnya ada kurang lebih 20-an keluarga yang masih intens belajar dengan kami, terus sampai akhirnya keluarga-keluarga muda ini ya udah yuk kita bikin sekolah sendiri aja, bikin PAUD gitu. Nah, akhirnya tahun 2004 kami bikin PAUD dari keluarga-keluarga yang ada di sini. Tapi kan orang-orangnya udah ngerti gitu loh pendidikan yang seperti apa sih gitu. Nah, saya itu sebetulnya masuk dalam strategi planning atau tidak, mengajari pasutri untuk? Enggak sih sebetulnya, tapi saya cuma berpikir gini. Ini begitu saya udah masuk yang pendampingan remaja, saya waktu itu nggak punya gagasan untuk bikin sekolah. Tapi akhirnya saya semakin paham sekolah formal ternyata seperti itu gitu, karena mendampingi mereka membuat PR. Jadi saya jadi paham, oh ternyata berbeda sekali ketika saya SD, karena waktu saya SD itu saya juga masih punya sawah, punya kebun, jadi dan kami itu punya kegiatan yang kalau hari Sabtu itu namanya apa ya, waktu itu hari Krida. Kami itu kerja bakti untuk memperbaiki jalan kayak gitu-gitu masih ada. Saya ke sawah nyorok terus apa nanem kayak gitu tuh masih ada gitu ya. Jadi nah, sekarang ini nggak ada sama sekali gitu. Padahal kan kita agraris ya. Jadi anak itu semakin jauh dengan, malah ada program cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kan anak semakin jauh dengan tanah gitu ya. Dan mereka hidup higienis gitu. Nah, ini siapa yang diuntungkan? Dan kita dibodohin aja sebetulnya gitu ya. Sekalipun cuci tangan itu penting, tapi kan tidak harus dimonumentalkan seperti itu gitu. Itu bisa diedukasikan gitu, bukan untuk diprogramkan yang seperti itu. Ya, bahkan sampai ada misalnya di desa wisata, rumah saya dekat desa wisata itu pernah suatu ketika datang rombongan dari Jakarta, anak-anak kecil itu, mereka itu melihat kerbau itu histeris karena selama ini kan yang makhluk itu kan hanya dilihat di gambar sama di TV, tidak pernah real gitu. Oh ternyata ini ada. Bahkan pernah ada waktu itu kami bareng-bareng, jadi ada diskusi dan ada guru yang datang, yang diskusi di kami itu ada guru PAUD yang datang. Itu dia bilang kami pernah membawa anak-anak kami itu ke kandang sapi untuk sapi perah dan anak-anak memerah gini. Tapi setelah itu anak-anak nggak doyan susu karena tahu oh tempatnya kumuh, tempatnya kotor. Terus saya bilang, hah? Nah, dia tanya gitu loh, di diskusi itu dia bertanya ke saya, terus gimana gitu loh mengedukasinya. Terus kalian ngomongnya apa? Taunya anak-anak tuh susu itu dari pabrik, susu itu pabrikan. Dan gimana kalau kandang sapi harus juga bikin keramik. Ya, sapinya stres dong, nggak bisa. Ya kandang sapi ya seperti itu, mereka harus tinggal di sana. Ya habitatnya itu gitu loh, bukan kandang sapi dibuat higienis itu dibikin pakai keramik, pakai apa rapi. Nah ini kan aneh gitu menurut saya. Nah itu tidak teredukasi sehingga orang nggak tahu gitu. Bahkan pernah juga ada anak taunya tuh beras itu juga barang pabrikan, bukan yang ditanam. Nah, karena taunya mereka juga beli di supermarket kayak gitu kan, nggak tahu. Nah dari situ kemudian kami mulai membuat sekolah mulai dari PAUD. Nah PAUD itu kemudian dengan orang tua yang punya kesadaran bahwa sekolah itu yang real, yang apa kayak gitu ya. Nah saya yang jadi gurunya waktu itu, saya ajari sendiri, saya di rumah saya yang pendoponya sudah jadi tadi. Nah saya pakai untuk itu.
Nah, terus anak-anak tuh ternyata bahagia banget gitu loh dengan proses pembelajaran seperti itu. Dan karena ini kan ya cucu-cucu orang-orang yang punya sawah di sini ya, sehingga Mbak, derek ya, anak-anak juga ikut nanam, ikut apa, ya, diizinkan gitu kan, boleh. Terus akhirnya orang-orang bilang, Bu, dilanjutkan aja deh sampai TK gitu ya. Nah, akhirnya TK setelah TK, terus mereka juga bilang, udah sampai SD aja. Ya udah jadi SD. Ini kan sebenarnya dulu ini kebun organik ini, ya kebun. Ya saya sebenarnya pengennya tinggal di sini, saya hidup sederhana jadi petani, saya bisa hidup dari apa hasil di sini aja kayak gitu, suami saya kemana-mana gitu kan. Nah tapi saya sebenarnya di luar rencana saya bikin sekolah gitu. Ya akhirnya SD, terus SMP, SMA, bahkan sekarang kami bikin Akademi Salam. Tapi yang Akademi Salam ini karena ini masih baru banget ya, ini masih cari formula gitu. Sebetulnya sih kami ini bukan jenjang ya, bukan titel atau bukan ijazah, tapi sebetulnya lebih mewadahi orang-orang yang rindu, yang haus untuk belajar, ya belajar hidup gitu loh, sesuai dengan passionnya masing-masing. Dan juga mempertemukan orang yang mau mendonasikan, membawakan ilmunya dengan orang yang mencari gitu loh. Jadi saya masih, ya mungkin di India juga sudah ada ya yang kayak gitu, dan katanya di Amerika juga ada ya, dan itu juga tidak terkenal, tapi lebih ke sebetulnya belajar itu kan kebutuhan seumur hidup ya, bukan wajib, tapi ini kebutuhan. Kemudian katakanlah mengwujud salam ini ya, Sanggarana Alam ini. Kemudian ada tempat, ada bangunan. Dari mana semuanya ini? Ya awalnya dari saya, suami saya kan kerja, jadi suami saya dulu sampai bilang gini, aku jadi tuyul terus ya, karena harus cari uangnya. Kowe jadi malaikat gitu kan. Saya yang bagi-bagi. Ya ini semua fasilitas dulu punya saya gitu. Tuyul kan. itu kerjanya ngambilin duit dari mana-mana gitu. Nah, saya yang bekerja gitu kan. Nah, saya yang menggunakan ini gitu ya.